Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Motovlog. Dan pada video kali ini saya pengen coba sharing gimana caranya ganti lampu motor New Smash pakai lampu RTD. Nah, lampunya kayak gini ya guys ya. Sebelumnya juga aku pakai RTD, cuman ini model lama yang 4 titik kalau nggak salah itu. Ini bertahan udah hampir 4 tahunan, ya cukup awet lah. Dan sebenarnya sih lampu ini masih nyala, cuman mungkin karena drivernya udah lemah kali ya si ininya nih, jadinya udah kedip-kedip. Jadi pengen tak coba, entah hasilnya bagaimana. Cuman kalau waktu itu sih bagus ya kalau asal ininya normal. Oke, langsung aja. Ini saya beli yang tipe M berapa ya? Nah ini nih M9 Pro. Oke, barangkali ada yang pengen beli juga, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke guys, kita lanjut. Untuk yang didapetin dari bungkusan ini sih cuman gini aja, isinya lampu, ada per sama penguncinya. Ini kalau beda tipe soket, kalau ini kan buat lampu biasa, ini bisa buat H4 sama H6 kalau nggak salah tulisannya ya. Kurang lebihnya gini aja sih isinya nih, lampu sama panduannya. Udahlah, langsung kita coba bongkar palanya. Seperti biasa pakai obeng. Oke, pakai obeng. Terus yang sini, harusnya di sini ada, cuman aku udah patah di sini. Terus sebelahnya di sini, yang di sini sama yang di depan bang, di bawah, di tengah sini guys. Normalnya itu ada bautnya, cuman punyaku udah nggak ada. Jadi aku cuman buka 2 baut ini aja. Sama sebenarnya di sini ada 1 tapi udah patah juga sih, nggak ngaruh. Sama buka spion. Nah, aku pakai kunci 14 ya kalau di motorku. Oke. Terus yang sini. Nah, lalu kita cabut. Nah, jadi tampilannya kayak gini ya. Ini kenapa aku kasih ini, soalnya biar nggak copot terus ya. Ini kan udah, kalau tak hitung kan udah 7 kali aku sambungin lagi kabelnya karena suka putus. Ya mungkin karena faktor umur juga ya. Jadi kalau cuman lampunya mati, jarak dekat apa jarak jauh itu kita bisa ngecek dari sini ya guys ya. Barangkali itunya putus, tinggal disolder lagi. Cuman karena ini udah waktunya, mungkinnya dia menyerah. Lampunya sih nyala, cuman kedip. Udah rusak dari mana ini. Sampai tambahin kabel 1 nih, 3, 6 nya nih. Biar makin panjang, soalnya kan kalau ini pendek. Nah, ini asal-asal nempel aja sih guys lah. Solderku juga solder murah, kurang panas, jadi hasilnya kurang lebih gini. Yang penting nyala, oke? Nah, ini udah terbikinkan soketnya biar bisa langsung dicabut.
Dan kelihatannya sih ini kan mereknya sama ya, Rayton juga RTD. Udah nggak kelihatan. Jadi kurang lebihnya kayaknya bakal sama aja sih nyambungin kabelnya. Kalau kita lihat dari ininya nih, ada panduannya di sini ya. Tuh yang jarak jauh warna biru, kabel biru di sini juga sama tuh. Yang baru juga sama bilangnya kabel biru, jarak jauh, jarak dekatnya warna putih, kabel groundingnya warna hijau. Dan di sini ada tulisan apa ini? Fog lamp apa maksudnya ya? Karena kabelnya cuma 3, jadi yang warna merah ini anggap nggak ada lah. Nah, sekarang pengen tak pindahin sambungannya. Pindahinnya mending di bawah aja. Oke, kita lanjut lagi. Dan oh ya, ini kan aku nyambungin ini dulu ya. Nanti kalau buat yang di motornya aku coba tampilin ke warna kabel yang orinya motor ya. Karena ini dulu udah pernah aku ubah sih. Takutnya ada yang bingung. Jadi ini saya selesaiin dulu ya guys ya. Warnanya sama kayak yang tadi, kita sesuaikan saja. Oke, paling videonya di percepat aja mungkin kalian nanti ya. Oke lah, ini saya coba kerjain dulu.
Nah ini udah beres soketnya, tinggal cabut yang bekasnya ini. Nah nyabutnya karena ada pernya ya guys, jadi ditekan terus diputer. Saking lamanya nggak pernah dibuka. Nah sekarang pasang pernya ya. Kukira tadi pakai yang ini muat, ternyata nggak muat. Jadi masukin pernya, pasin sama yang di sini. Jadi ini kan ada 3 ya, 1 2 3 lubangnya. Jadi kita pasin juga sama yang centolan ini guys nih, 1 2 3. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti nggak masuk, nggak bisa ngunci. Pasin kayak gini. Ini kalau udah dirasa pas, tekan. Nah, seret. Jadi kayak gini ya. Oke, alhamdulillah udah kepasang. Lanjut ke motor lagi yuk. Nah sekarang aku jelasin dulu ya guys ya. Ini kan aku udah bikin soketnya sendiri nih. Jadi kalau misalnya masih oriannya, pasti modelannya tuh kan kayak gini yang pastinya ya. Nah aku juga sedikit lupa dulunya kayak gimana, cuman kalau berdasarkan warnanya, jadi si kabel biru yang di soketku ini sambunginnya tuh ke kabel warna kuning, yang mana kalau kita cek dari sini, ini kan nanti posisinya gini nih, masangnya kan gini. Nah strike, nah jadi aku udah ngurut sesuai warnanya, biru sama biru, dan kalau biru di sini sambungnya ke warna biru di lampu. Jadi biru di lampu tuh lampu, nah susah fokusinnya ya. Nah biru lampu jauh, putih lampu dekat, hijau grounding. Nah jadi biru yang di sini itu sambunginnya ke kuning guys, ori lampu kabelnya itu warna kuning buat lampu jauh. Dan untuk groundingnya kalau di lampu di motornya nih, kabel orinya itu warna putih, kabel putih di lampu orinya motornya itu kabel putih buat ke warna ini nih, putihnya kan ke pinggir sini, nyambung ke sininya warna merah di sini tadi ke putih nih. Nah putih di sini nih, putih berarti lampu dekat ya, lampu dekatnya itu warna putih. Jadi orinya motor warna putih, di lampu Rayton juga warna putih ya guys nyambunginnya. Oke. Dan untuk yang terakhir, lampu grounding tuh di motor warnanya putih garis hitam garis putih, hitam garis putih itu negatif atau massa. Dan di lampu yang ini Rayton tuh warnanya hijau.
Kalau ini aku hijau ke warna hitam. Nah, itu ya. Jadi kurang lebihnya jangan sampai salah ya, jangan sampai kebalik. Kalau di orinya tuh kabel tadi yang kuning tuh jarak jauh, yang putih jarak dekat, groundingnya kabel hitam garis putih, gitu ya guys ya. Saya tinggal samain sama yang ada di lampu Tritonnya. Ini kan ada panduannya kan, tinggal samain aja. Kalau aku dibikin soket kayak gini, nah sip. Dan kalau ini, nah ini mah lampu senjaku sendiri sih. Oke, paling oh ya, dan perlu catatan juga ya, kalau misalnya mau pakai lampu kayak gini, ini sebenarnya AC DC ya, tulisan di bungkus lampunya tuh bisa nerima arus AC ataupun DC, cuman saran saya lebih bagus dilangsungin. Jadi kita arus lampunya tuh jangan dari sepu lagi, tapi masuknya langsung ke aki. Sebenarnya tuh simple ya. Kalau saya ngambilnya jalur yang dari sepu dipotong, sambungin ke yang soket itu tuh, lampu belakang kan sudah DC ya guys ya. Atau enggak bisa ngambil arusnya dari kontak, itu juga bisa. Dan kalau saya sih biar nanti akinya nggak tekor, kiproknya saya pasang 2. Jadi kiproknya 2. Mungkin nanti saya coba bikinkan videonya ya, kalau misalnya double kiprok tuh kayak gimana sih urutan kabelnya. Dan sebenarnya simpel aja sih, yang satu kan masih oriannya tuh urutannya, cuman yang satunya lagi kiproknya itu kalau punya aku jalur yang keluaran yang harusnya buat lampu saya jadikan input ke kiprok, nanti si kiproknya outputnya masuk ke aki. Kurang lebihnya gitulah guys lah. Kalau ini kita coba dulu ya. Dan kenapa tadi saya nggak nyoba ngetes lampu yang sebelumnya, soalnya emang udah kedip parah ya. Kedip parahnya tuh kalau motor udah nyala, padahal sebelumnya tuh normal. Nah harusnya tuh kayak gini. Ini tuh lampu dekat, ini lampu jauh, dekat, jauh. Nanti saya coba ceknya kalau udah malam ya. Jauh, dekat, dekat, jauh. Kurang lebihnya gitulah. Dan ini pun kipasnya nyala ya, normal ya. Kipasnya suaranya kurang lebih gitu ya tuh. Oke, paling itu aja kali ya guys ya buat pasang lampunya. Jadi kurang lebih itu aja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekarang paling tinggal kita pasang lagi aja, ini lampunya pasangin lagi, si headlampnya maksudnya. Yuk kita coba pasang dulu bang. Taruh mana ya? Ini gitu. Ini karena sempit ke ininya ya. Puterin aja gini. Rapat ya bang.
lampunya udah rusak tuh, lampu senjanya. Paling pasang itu bang, spionnya bang. Ini nih, nah. Sip, ya, udah beres. Jadi mungkin sampai sini dulu aja guys ya, untuk bongkar pasangnya. Yang batoknya mungkin sudah paham semua lah ya, cuman gitu doang. Pasang lagi bautnya, spionnya atur sesuai selera sih ya, kalau aku biasanya kayak gini doang. Dan barangkali ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Dan apalagi ya, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai beres ya guys ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri videonya sampai sini. Dan jangan lupa, bila dirasa video ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan juga subscribe tentunya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengetesan lampunya pas kondisi malam ya guys ya. Jadi ini terang-terang dari luar, dari jalan. Kita nyalain motornya, ini lampu senja ya. Nah, kayak gini guys. Ini lampu jarak dekatnya kayak gini, ada cut off-nya. Dan kalau misalnya kalian masang ini ya, ini kalau terlalu mentok itu jadinya miring guys. Jadi pas masang lampunya itu di soket itunya itu diatur lah biar dia itu bisa lurus kayak gini posisinya. Ini juga sebenarnya ada miring dikit banget tapi nggak apa-apa. Kalau terlalu mentok ke kanan tuh jadinya cahayanya tuh nggak lurus tapi jadi belok kayak gitu guys. Nah, ini lampu jalurnya. Udah sih paling gitu doang ya. Udah paling begini aja.